Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Revo Bagaskoro. Saya merupakan mahasiswa jurusan D3 Teknik Elektro angkatan 2017, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil karya saya yang berjudul Modul Kendali Pemanas Minyak Portable dengan Penstabil Suhu Otomatis sebagai media kalibrasi termokopel transformator tenaga berbasis PID controller Arduino Uno R3 dengan monitoring Bluetooth. Sebelumnya kita akan masuk ke latar belakang. Seperti yang kita ketahui, transformator merupakan salah satu komponen utama dalam sistem penyaluran tenaga listrik yang berfungsi untuk mengkonversi daya tanpa mengubah besaran dari frekuensi. Pemeliharaan dan monitoring secara rutin sangat penting dalam menjaga keandalan dari sistem kerja transformator tenaga. Pengujian sistem kerja relay thermal merupakan salah satu bagian dari proses pemeliharaan transformator dan menjadi salah satu indikator kondisi dari transformator itu sendiri. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan alat ini yaitu yang pertama, untuk membuat suatu alat inovasi pemanas portable sebagai media dalam pengkalibrasian indikator suhu transformator dengan metode kontrol PID yang dapat menstabilkan suhu pemanasan pada suhu setting. Lalu yang kedua, membuat sistem pengujian relay thermal trafo yang lebih efektif dengan sistem yang dapat dikontrol dan dimonitor melalui Bluetooth. Lalu selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah yang pertama adalah alat yang dibuat merupakan sebuah inovasi yang masih memiliki kekurangan dan perlu pengembangan sistem dalam penerapannya di lapangan. Lalu yang kedua, aki digunakan sebagai sumber daya utama di dalam rangkaian. Yang ketiga, sensor suhu digunakan untuk membaca suhu minyak secara real time. Yang keempat, metode PID digunakan sebagai sistem kerja utama dalam memanaskan dan menstabilkan suhu minyak. Lalu yang terakhir, monitoring serta controlling proses pemanasan dan penstabilan suhu minyak dilakukan secara lokal melalui alat dan remote melalui Bluetooth via aplikasi PID heater. Selanjutnya kita akan masuk ke landasan teori. Yang pertama, apa tujuan dari pengujian kalibrasi indikator suhu pada transfer tenaga, lalu bagaimana cara kerjanya, dan seperti apa standar pengujiannya. Untuk tujuannya sendiri, kondisi sistem isolasi trafo akan terpengaruh dengan kondisi dari suhu operasi trafo. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui besaran real suhu operasi dari trafo tersebut. Indikator yang digunakan untuk mendeteksi suhu tersebut adalah dengan menggunakan sensor thermal yang disentuhkan dengan suhu minyak bagian atas. Untuk memastikan bahwa suhu yang dideteksi sensor adalah akurat, maka perlu dilakukan proses kalibrasi pada indikator suhu. Lalu, untuk cara kerjanya, proses kalibrasi dilakukan dengan cara membandingkan antara pembacaan sensor suhu atau termokopel pada trafo dengan pembacaan termometer standar pada saat kedua alat pembaca suhu tersebut dipanaskan dengan suhu yang sama. Apabila terdapat deviasi atau perbedaan penunjukan, maka akan dilakukan penyesuaian penunjukan pada indikator suhu trafo tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah standar pengujian. Nilai yang didapat dari hasil pengujian merupakan nilai deviasi atau selisih dari pembacaan suhu pada termokopel trafo dan termometer standar. Untuk PLN sendiri, standar yang dimiliki adalah ketika pembacaan error atau deviasi berkisar antara 0 sampai dengan 2,5%, maka indikator suhu masih digolongkan dalam kondisi normal dan tidak perlu dilakukan rekomendasi. Namun, jika pembacaan di atas nilai 2,5%, maka indikator suhu tersebut digolongkan dalam kondisi yang tidak normal dan perlu dilakukan rekomendasi, yaitu melakukan penyesuaian setting pada indikator suhu trafo tersebut. Yang selanjutnya adalah perancangan alat. Pada diagram blok yang telah disajikan, dapat dijelaskan bahwa sumber tegangan DC aki 12 volt 12 ampere akan menjadi suplai utama di dalam rangkaian. Lalu DC converter akan menjadi suplai bagi Arduino Uno R3, lalu driver motor
LCD 20x4 I2C, sensor suhu, dan juga modul Bluetooth. Arduino Uno sendiri akan berperan sebagai mikrokontroler utama dalam berjalannya sistem. Lalu driver motor akan mengatur tegangan yang akan dialirkan ke pemanas atau aktuator dari aki. Lalu LCD 20x4 I2C akan menampilkan suhu yang telah dibaca oleh sensor dan juga perubahan-perubahan pada parameter. Lalu modul Bluetooth akan bekerja sebagai media komunikasi antara Arduino atau sistem dengan smartphone melalui aplikasi PID heater. Push button akan berfungsi sebagai pengubah nilai-nilai pada parameter. Dan yang terakhir, sensor suhu akan bekerja sebagai pembaca suhu pada minyak yang sedang dipanaskan. Selanjutnya masuk ke rangkaian keseluruhan. Pada rangkaian keseluruhan ini, pada bagian atas merupakan sumber dari aki, yang di bawahnya adalah buck converter XL4016. Lalu di bagian bawah lagi atau di bagian tengah adalah Arduino Uno R3. Di sebelah kiri adalah sensor suhu DS18B20 waterproof. Lalu di bawahnya adalah LCD 20x4 I2C. Lalu di sebelah kanan atas ada modul Bluetooth HC05. Di bawahnya driver motor BTS 7960. Dan yang terakhir push button. Untuk push button sendiri ada 4 push button yang berfungsi sebagai push button down, push button up, push button next, dan juga push button start. Yang selanjutnya adalah flowchart dari rangkaian sistem yang telah dibuat. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode kontrol PID. PID atau Proportional Integral Derivative Control merupakan suatu metode controller untuk menentukan presisi suatu sistem dengan karakteristik adanya umpan balik atau feedback pada sistem tersebut. Pengontrol PID akan memberikan aksi kepada kontrol valve berdasarkan besar error yang diperoleh. Kontrol proporsional atau KP berlaku sebagai gain atau penguat. Pengontrol ini memiliki keluaran yang sebanding atau proporsional dengan besarnya sinyal kesalahan. Lalu kontrol integral atau KI merupakan hasil penjumlahan yang terus-menerus dari perubahan masukannya. Jika sinyal kesalahan tidak mengalami perubahan, maka keluaran akan menjaga keadaan seperti sebelum terjadinya perubahan masukan. Dan yang terakhir yaitu kontrol derivatif atau KD hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat error statis, kontrol ini tidak akan bereaksi. Hal ini pula yang menyebabkan controller derivatif tidak dapat dipakai sendiri. Untuk rumus dari metode kontrol PID yaitu manipulated variable sama dengan KP dikalikan dengan error plus KI integral dari error plus KD diferensial dari error. Lalu kita masuk ke blok diagram sistem kontrol PID pada alat ini. Pada suhu set point yang dimasukkan ke dalam sistem melalui controller Arduino Uno R3 akan diolah dan sinyal kerja atau perintah kerja dari Arduino akan dikirimkan ke driver motor BTS 7960. Nantinya driver motor inilah yang akan mengatur intensitas pemanasan yang akan dihasilkan oleh aktuator, yaitu pemanas air. Hasil akhirnya sendiri yaitu berupa temperatur minyak yang akan dibaca kembali suhu aktualnya oleh sensor suhu dan dikembalikan kepada controller yaitu Arduino Uno R3 untuk dibandingkan dengan suhu set point. Yang selanjutnya adalah pengujian. Pengujian dilakukan dengan dua metode yaitu open loop dan closed loop. Untuk metode open loop merupakan metode untuk mengetahui kemampuan maksimal pemanas dan aki dalam memanaskan minyak trafo hingga mencapai suhu steady atau stabil tanpa menggunakan controller. Lalu yang kedua, closed loop merupakan metode untuk memanaskan minyak dengan menentukan suhu setting dan dengan menggunakan kontrol PID untuk mengetahui nilai error yang dihasilkan dari perbandingan pembacaan suhu melalui sensor dan termometer. Pengujian open loop.
Dari grafik dapat disimpulkan bahwa sejak pembacaan suhu minyak awal atau 30,62 derajat Celcius sampai dengan menit ke-21 atau 71,19 derajat Celcius, peningkatan suhu berlangsung dengan cepat, lalu mulai melambat pada menit ke-33 atau 81,81 derajat Celcius, dan pada akhirnya sampai di suhu tertinggi pada menit ke-48 dengan suhu 87,31 derajat Celcius, dan berada pada kondisi steady state atau stabil selama 1 menit 22 detik. Sebelum akhirnya suhu turun kembali diakibatkan oleh tegangan aki yang sudah turun serta kapasitasnya yang sudah minimum disebabkan oleh penggunaan pada pemanas dalam waktu yang lama, sehingga pemanas sudah tidak dapat meningkatkan suhu minyak kembali. Lalu pada pengujian closed loop, dapat lihat dari tabel dan juga grafik, berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa modul dalam kondisi yang baik dan penggunaan metode PID dapat berjalan dengan baik, di mana pembacaan nilai error berada pada angka rata-rata 1,18% dan grafik yang stabil pada setiap suhu setting. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke video demo alat. Pertama, untuk menyalakan sistem, kita harus menekan tombol on pada sistem. Lalu masukkan parameter seperti setting suhu, setting nilai KP, KI, dan juga KD. Lalu nyalakan pemanas. Untuk proses monitoring bisa dilakukan dengan melalui smartphone via aplikasi Bluetooth. Pertama kita nyalakan Bluetooth-nya terlebih dahulu, lalu kita buka aplikasinya yang bernama PID Heater dan koneksikan dengan serial Bluetooth HC05 dengan nama PID Heater. Maka proses monitoring sudah bisa dilakukan melalui smartphone, dan untuk controlling tekan setting, maka parameter-parameter juga bisa disetting melalui smartphone. Berikut merupakan video saat suhu sudah mendekati dengan suhu setting sehingga nilai dari error dan PID ada pada angka 0. Dan suhu pun bisa stabil. Ketika sudah dirasa cukup, maka baik pemanas dan sistem bisa dimatikan dengan menekan tombol off. Lalu yang terakhir, penutup. Untuk kesimpulan yang pertama, alat ini merupakan inovasi pengujian kalibrasi indikator suhu transformator yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengujian di lapangan. Lalu yang kedua, dengan menggunakan metode PID, proses pemanasan berjalan lebih lambat, namun dapat stabil pada suhu setting. 3. Nilai error yang dihasilkan memenuhi standar hasil pengujian yang dimiliki oleh PLN. Lalu yang keempat, kapasitas dari aki membatasi kemampuan kerja dari sistem. Untuk saran yang pertama, dapat menggunakan sumber tegangan AC yang lebih stabil dan efisien karena tidak perlu melakukan pengisian ulang seperti pada aki, serta daya yang dikirimkan bisa stabil karena tidak memiliki batas kapasitas seperti aki. Lalu yang kedua, untuk pengembangannya dapat menggunakan pemanas atau heater AC yang memiliki kemampuan daya memanaskan yang lebih besar sehingga dapat mencapai suhu setting yang lebih tinggi dikarenakan karakteristik dari minyak trafo yang memiliki nilai titik didih yang tinggi pula, yaitu 130 derajat Celcius. Dan yang terakhir, dalam pengembangannya dapat digunakan metode lain yang memiliki fungsi dan prinsip kerja yang sama dengan metode PID sebagai bahan pembelajaran dan analisa bersama. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hasil karya buatan saya. Untuk saran, komentar, dan juga kritik bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.